berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat Engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam jumpa wahai saudara dan sahabatku semua. Kali ini, kami ajak menyimak suatu peristiwa luar biasa yang dicatat di dalam sejarah peradaban dan kehidupan beragama semenjak ratusan tahun sebelum Masehi. Yaitu peristiwa perjumpaan Nabiullah Musa alaihissalam dengan Tuhannya. Dan perlu sobat catat, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Zulqa'dah. Sobatku, pada video yang berjudul Misteri Keutamaan Bulan Zulqa'dah yang telah kami sajikan sebelum tayangan video ini, telah kami informasikan bahwasanya bulan Zulqa'dah adalah merupakan bulan haram, yaitu bulan yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengandung makna bahwasanya peristiwa yang dialami oleh Nabi Allah Musa itu Allah takdirkan terjadi pada bulan yang sangat mulia tersebut. Bagi sahabat yang baru mampir di channel ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng agar Anda dapat memperoleh informasi-informasi terbaru yang kami sampaikan. Jika video-video ini menurut Anda bermanfaat, silahkan share dan bagikan kepada orang lain agar mereka juga mendapatkan nilai kemanfaatan dari informasi melalui video ini. Mari kita kenali profil tentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Selain di dalam Al-Quran, Musa adalah sosok Nabi yang namanya disebut di dalam dua kitab Samawi, yaitu kitab suci Yahudi, dan juga di dalam Alkitab sebagai kitab suci Kristen. Dengan demikian, nama Musa telah dikenal sebagai Nabi, setidaknya di dalam 3 agama, yaitu agama Yahudi, Nasrani dan agama Islam. Di dalam Al-Quran, nama Musa telah disebut sebanyak 136 kali. Termasuk nama paling banyak disebut di dalam kitab suci Al-Quran. Beliau adalah seorang Bani Israel, yang artinya keturunan Israel. Israel sendiri adalah merupakan sebutan dari Nabiullah Yakub alaihissalam, yang mula-mula bertempat tinggal di Palestina, tepatnya di tanah Kanaan. Catatan para ahli sejarah Yahudi Romawi dan Yahudi Yunani mendokumenkan kejadian-kejadian dari era tahun 323 sebelum Masehi, sampai kejadian di era abad kedua Masehi, telah mencatat sejarah tentang Musa. Ayah Musa bernama Amran atau Imron di dalam Islam, sedangkan ibundanya bernama Yokhebed. Beliau memiliki saudara yang bernama Miriam dan Harun. Di dalam pandangan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan informasi tentang Musa melalui firman-Nya. Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami, dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 45-46. As-Syekh Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya. Beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Musa dan saudaranya Harun sebagai utusannya kepada Firaun dan kaumnya, dengan membawa mukjizat-mukjizat dan hujah-hujah yang melemahkan musuh, dan membawa bukti-bukti yang jelas dan pasti. Tetapi Firaun dan kaumnya takabur dan sombong. Mereka menolak dan tidak mau mengikuti keduanya, hanya karena keduanya adalah manusia biasa. Sikap Firaun dan kaumnya sama seperti sikap umat-umat terdahulu yang menentang rasul-rasulnya, hanya karena para rasul itu terdiri dari manusia biasa, sehingga hati mereka meragukannya. Akibat dari kesombongan mereka itulah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana demi bencana, yang pada puncaknya menenggelamkan Fir'aun beserta para pengikutnya ke dalam lautan. Kejadian ini Allah abadikan di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 141. Dan, ingatlah hai Bani Israel ketika kami menyelamatkan kalian dari Firaun dan kaumnya, yang menyiksa kalian dengan penindasan yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelaki kalian, dan membiarkan hidup anak-anak wanita kalian. Dan pada yang demikian itu cobaan yang besar dari Tuhan kalian. Quran Surat Al-A'raf ayat 141. As-Syekh Ibnu Katsir memberikan penjelasan tentang ayat ini. Beliau menyatakan bahwa Nabiullah Musa alaihissalam mengajak Bani Israel untuk mensyukuri nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Antara lain, nikmat telah diselamatkannya mereka dari penindasan dan kezaliman Firaun yang membuat Bani Israel hidup terhina. Kemudian mengingatkan mereka pula dengan kesudahan yang mereka peroleh, yaitu berupa kejayaan dan perasaan puas. Mereka menyaksikan nasib musuh, yaitu Raja Firaun dan para pengikutnya, menjadi terhina dan ditenggelamkan oleh Allah di lautan. Sahabat Darul Ilmi Channel rahimakumullah,
pasca peristiwa Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Fir'aun, Allah menjanjikan kepada Nabiullah Musa alaihi salam akan diberikannya kitab Taurat setelah berlalunya 30 malam. Kitab Taurat tersebut berisi hukum-hukum, perintah-perintah, dan larangan-larangannya. Hal ini telah Allah abadikan di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 142. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Quran Surat Al-A'raf ayat 142. Ulama tafsir mengatakan bahwa selama itu Nabi Musa alaihi salam melakukan puasa secara lengkap. Setelah waktu yang telah dijanjikan itu sempurna, maka Musa bersiwak terlebih dahulu dengan akar kayu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya agar menggenapkannya dengan 10 hari lagi hingga genap menjadi 40 hari. Menurut kebanyakan ulama tafsir, yang 30 hari adalah bulan Zulqodah, sedangkan yang 10 hari tambahannya jatuh pada bulan Zulhijjah. Demikianlah menurut Mujahid, Masruk, dan Ibnu Juraij. Keterangan tersebut terdapat pada kelanjutan surat Al-A'raf ayat 142 tadi. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Quran Surat Al-A'raf ayat 142. Setelah masa yang telah dijanjikan tiba, dan Musa bersiap-siap hendak berangkat menuju Bukit Tursina, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya. Hai Bani Israel, sesungguhnya kami telah menyelamatkan kamu sekalian dari musuh kalian, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu sekalian untuk munajat di sebelah kanan gunung itu. Quran Surat Toha ayat 80. Ketika Nabi Musa datang memenuhi perjanjian dengan Tuhannya, beliau mengangkat saudaranya yaitu Harun, untuk menggantikan dirinya memimpin kaum Bani Israel. Musa mewasiatkan kepada Harun, agar berbuat baik terhadap kaumnya dan tidak menimbulkan kerusakan. Hal ini sebagaimana telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bagian akhir surat Al-A'raf ayat 142 tersebut. Dan berkata Musa kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Perbaikilah, dan jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 142. As-Syaikh Ibnu Katsir melanjutkan keterangannya, ketika Nabiullah Musa melakukan perjalanan menuju ke Gurun Sinai, di tengah perjalanan dan sampai di sebuah lembah, Nabiullah Musa tersesat. Pada saat itulah, beliau melihat api yang berkobar yang muncul dari sebatang pohon. Namun Nabiullah Musa merasa heran sebab pohon tempat munculnya api tersebut tidak terbakar. Kejadian ini Allah sebutkan di dalam firman-Nya. Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnyalah api di lereng gunung. Musa berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sesuluh api, agar kamu dapat menghangatkan badan." Quran Surat Al-Qasas ayat 29. As-Syaikh Ibnu Katsir melanjutkan keterangannya. Pohon tempat keluarnya sumber api tersebut menurut Qatadah adalah pohon Ausaj namanya. Dan tongkat Musa alaihi salam juga terbuat dari kayu pohon Ausaj tersebut. Sahabat Darul Ilmi Channel, ketika Nabiullah Musa alaihi salam mendekati pohon sumber api tersebut, beliau mendengar seruan dari arah lereng bukit yang berada di sebelahnya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah sebelah kanannya yang diberkati, dari sebatang pohon kayu. "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat Al-Qasas ayat 30. Saat pertama munculnya seruan itu, Nabi Allah Musa merasa takut. Namun ketika seruan itu mengatakan, "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam," maka hilanglah rasa takut Nabiullah Musa. Kejadian perjumpaan antara Nabiullah Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Rob Musa telah berfirman langsung kepadanya. Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku. Namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagaimana sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Robnya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman."
Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Kisah yang disebutkan di dalam ayat tersebut menurut Syekh Ibnu Katsir termasuk salah satu mukjizat Nabi Musa, yaitu berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara. Atas anugerah tersebut, timbul pada diri Nabi Musa keinginan untuk memperoleh kemuliaan lain, yaitu mendapat kemuliaan melihat Allah dengan jelas. Penjelasan tentang kejadian yang disebutkan di dalam ayat ini telah diperjelas dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Musa, ia berkata, Rasulullah bersabda, hijab pembatas Allah ialah nur cahaya. Sekiranya nur itu disingkapkan, niscaya keagungan sinar wajahnya akan membakar seluruh makhluk yang sampai pandangan Tuhan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya Allah berkata kepada Musa, bukit yang kokoh dan kuat itu tidak tahan dan hancur setelah melihatku, bagaimana pula kamu dapat melihatku? Karena seluruh makhluk yang aku ciptakan tidak mampu dan tidak sanggup untuk melihatku. Setelah Nabi Musa alaihissalam sadar dari pingsannya, dan sadar pula bahwa ia telah meminta kepada Allah sesuatu yang dapat membahayakan dirinya, maka beliau merasa telah berbuat dosa. Mujahid berkata, Tubtu ilaika, artinya aku bertaubat kepada engkau. Maksudnya ialah, aku bertaubat kepada engkau, karena aku telah memohon agar dapat melihat zat engkau. Sahabat Darul Ilmi Channel, dari sajian video tentang peristiwa perjumpaan Nabiullah Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat menakjubkan dan terjadi pada bulan Zulqa'dah ratusan tahun yang lalu itu, tentu dapat diambil hikmah dan pelajaran. Pertama, mari kita hilangkan sifat sombong yang ada di dalam diri kita. Karena sifat tersebut sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan yang tidak bisa ditundukkan akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membinasakan dirinya sendiri, sebagaimana yang telah dialami oleh Raja Fir'aun beserta para pengikutnya. Kedua, untuk menggapai suatu cita-cita dan kemuliaan, seseorang harus menepati janjinya dengan Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya, atau lebih tepat melaksanakan ibadah kepadanya. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Allah Musa, ketika beliau menepati janjinya dengan Allah, Allah memberikan anugerah kemuliaan, dapat berkalam langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Allah Musa mendapatkan gelar Kalimullah. Ketiga, terkadang manusia menganggap ketika Allah tidak mengabulkan doanya, manusia beranggapan bahwa Allah tidak sayang kepada mereka. Padahal sebenarnya hal tersebut justru bentuk cinta kasih Allah. Sebab sering manusia meminta sesuatu yang apabila dikabulkan dan diberikan sesuatu itu, maka akan menimbulkan madorot kepada dirinya. Dan hal itu sering tidak disadari oleh manusia. Sikap terbaik yang harus dilakukan apabila terjadi kondisi seperti itu, adalah beristighfar dan minta ampun kepada Allah. Dilanjutkan dengan upaya agar tetap bisa memupuk keimanan di dalam dadanya, wallahu a'lam bishawab. Keempat, untuk menumbuhkan keyakinan tentang wujud Allah, seseorang tidak harus mencari dan melihat zatnya. Karena sudah dijelaskan melalui firman-Nya, bahwa ilustrasi tentang Allah tidak bisa diserupakan dengan segala apapun sebagai makhluk ciptaannya. Kalaupun Allah memberikan anugerah memperlihatkan kebesarannya, maka semua jenis makhluk tidak akan mampu melihat zat Allah. Sobat Darul Ilmi Channel rahimakumullah. Demikian akhir dari tayangan ini, semoga dapat memberikan manfaat dan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Anda telah menonton tayangan ini sampai selesai. Sampai jumpa kembali pada tayangan-tayangan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.